ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يفتح يعلم افتح لنا فتحا قريبا مبينا يفتح يعلم قال المؤلف مسلم الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدث في تأليف رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة إلى غبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة على أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين فصل إن أن قال وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah luar di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Bersimpu alhamdulillah setiap kita semata di hadapannya meyakini semata sebagai hambanya. Tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan tidak menyekutukan ia terhadap segala sesuatu selainnya. Di salah satu taman daripada taman surganya. Di pertemuan yang kita dikumpulkan olehnya semata taufik hidayah darinya. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ya sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia jadikan panutan bagi setiap hamba yang mengidamkan, menginginkan, mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan baginya dunia dan kelak sampai akhiratnya bagi keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh kebaikan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya sehingga ia jadikan kita di matanya sebagai hamba yang sempurna di sisinya. Dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Bagi yang lalu jelaskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad dalam karya beliau ini Risalatul Mu'awanah, hendaklah engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengidamkan kesuksesan bagi akhiratmu dan duniamu. Setiap seseorang mengejar kesuksesan akhirat pasti dia akan sukses dunia. Setiap seseorang mengejar kebahagiaan akhirat pasti ia bahagia di dunia. Setiap seseorang di antara kita ketika ia mengejar kebaikan baginya di akhirat pasti ia akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunianya. Dan ketika seseorang mengejar dunianya biasanya ketinggalan akhiratnya. Ketika seseorang mendambakan hanya kebaikan dunianya biasanya kehilangan kebaikan akhiratnya. Ketika seseorang hanya mencari sukses dunianya biasanya hilang sukses akhiratnya. Ketika kita ingin menjadi hamba yang sukses, bahagia, selamat, sempurna dalam kehidupan kita di dunia sampai kelak di akhirat, hendaklah kita menjaga sunnah-sunnah ratibah. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat baik qabliyah ba'diyah yang telah ditunjukkan kita, diarahkan kita, dididik kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Sebelum melaksanakan salat wajib baik sekali lagi qabliyah atau ba'diyah, dan beliau mengatakan wahdar, hati-hati anta tasahala bi tarki syai'in minha, jangan sampai engkau menganggap ringan, menganggap remeh enteng, biasa kalau engkau meninggalkan satu di antara salat-salat sunat dan ba'diyah. Salat sunat yang berkaitan dengan salat itu baik qabliyah begitu juga ba'diyah. Dan beliau mengarahkan kita apa yang ketinggalan dari kita dari salat itu hendaklah kita bersegera mengqadhanya. Jangankan salat wajib,
beliau mengarahkan kita kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kalau kita tinggalkan qabliyah ba'diyah atau ba'diyah, terutama ketika kita berhalangan, kita segera untuk mengqadhanya. Karena di dalam salat sunat qabliyah ba'diyah itu ada hal yang agung, yang besar, yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap kita. Yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Tidak bisa kita beli dengan jabatan, pangkat, status sosial setinggi langit pun. Hanya Allah kasih kita dengan salat sunat qabliyah, begitu juga ba'diyah. Dan ketika seseorang perhatian dengan salat sunatnya, insya Allah terutama qabliyah ba'diyah, dia akan perhatian dengan salat-salat sunnah lainnya. Ketika ia perhatian dengan salat-salat sunnahnya, maka ia akan amat sangat perhatian dengan salat wajibnya. Kalau ia terbiasa menganggap renteng, menganggap biasa dan tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat sunat, maka ia akan mulai nanti merambat untuk merasa biasa, tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat wajib. Dan ketika ia tidak terbiasa, menganggap biasa, rendah, enteng, tidak masalah ketika ketinggalan sholat sunat dan dia tidak mengqadhanya, nanti lama-lama merambat. Maka ketika ia ketinggalan sholat wajib dan ia segan untuk mengqadhanya. Makanya beliau mengajarkan kita, mendidik kita sebagai hamba yang mendambakan kebaikan, dan kita semua yakin beriman bahwasanya kebaikan hanya datang dari Allah. Tidak datang dari manusia siapapun ia, tidak datang dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa pahami kalau salat sunat beliau mengarahkan kita untuk segera mengqadhanya kalau kita tinggalkan, apalagi salat wajib. Dan mengqadha salat wajib hukumnya wajib, dan mengqadha salat sunat hukumnya sunnah. Kalau beliau mengarahkan kita ketika meninggalkan salat sunat segera mengqadhanya, terutama salat wajib, kita harus berupaya segera untuk mengqadhanya. Dan Rasulullah menyatakan kepada kita, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar, fulan ibnu fulan la budda alaihi min dukhulin nar. Rasulullah mengatakan, apabila seseorang di antara kalian, baik laki perempuan, yang wajib melaksanakan salat wajib 5 waktu, meninggalkan satu di antara kewajiban 5 waktu itu, tercatatlah langsung otomatis namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si fulan, harus masuk neraka kalau ia meninggalkan sekali. Kalau ia meninggalkan sholat sengaja 2 kali, tertulis 2 nama di pintu neraka. Ketika ia meninggalkan sholat setahun 360 hari kali 5, namanya di pintu neraka. Kalau ia tinggalkan sholat 5 waktu 50 tahun, 50 tahun kali 5, dan begitu juga seterusnya. Dan nama-nama itu tetap melengket di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak mengqadhanya. Artinya ketika seseorang tidak mengqadha salat wajibnya sebagaimana yang diperintahkan wajib oleh Nabi besar Muhammad untuk dia mengqadhanya, dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man nasiya an salatin falyusalliha mata yadhkuruha. Dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan, man nama an salatin falyusalliha hina yadhkuruha. Rasulullah dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan, barang siapa lupa melaksanakan salat yang wajib, dalam kalimat barang siapa ketiduran melaksanakan salat wajib, lupa dan tidur, ini alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ketika seseorang meninggalkan salat tidak berdosa alasan itu. Tapi Rasulullah mengatakan perintah fal yusalliha, hendaklah ia melaksanakan salat itu, perintah wajib, karena perintah kapan dan ketika ia mengingatnya. Dan Rasulullah pun mencontohkan hal itu ketika beliau pada suatu ketika sebagai contoh teladan buat kita umat, ketinggalan kesiangan melaksanakan sholat subuh karena beliau dalam peperangan, maka beliau pun mengajak sahabat untuk mengqadha sholat subuhnya berjamaah bersama seperti biasa yang ia lakukan setiap hari bersama mereka. Wa alaika bil khusyu' fi salatik, dan engkau berusaha, jika engkau menginginkan kebaikan, mendambakan kebahagiaan untukmu, maka hendaklah engkau berusaha
bil khusyuk fi salatik, untuk berusaha selalu khusyuk di dalam salatmu dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Untuk khusyuk dalam salat. Khusyuk itu di antaranya hudurul qalb wa sukunul jawarih, tadabburul qiraah wa dzikir. Itu khusyuk. Hati kita hadir bersama salat kita. Dan anggota tubuh kita juga khusyuk, tenang. Tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak disunnahkan. Tidak menoleh ke atas, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, dan lain sebagainya. Dan hati kita, jiwa kita hadir, merasa hadir bersama di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsen dalam memahami apa yang diucapkan oleh lisannya dari bacaan Al-Quran dan zikir. Itu namanya khusyuk, tenang. Bahasa kita mungkin fokus, lahir batin, itu khusyuk. Dan khusyuk tergantung kenalnya kita kepada Tuhan kita Allah. Semakin seseorang kenal kepada Allah, semakin tinggi khusyuknya. Makanya ada riwayat mengatakan salatnya seseorang yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 rakaat lebih baik daripada salatnya seseorang yang alim yang tidak mengenal Tuhannya Allah secara sempurna 1000 rakaat. Apalagi selain mereka. Jadi salat yang kita lakukan tergantung nilainya kekhusyuan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salat kita itu nilainya. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, ada yang dapat 10, namanya 200, ada yang dapat 700, ada yang dapat tidak ada batasnya. Tergantung namanya khusyuknya. Dan khusyuk itu tergantung ma'rifat kenalnya seseorang hamba kepada Tuhannya. Barangkali hari ini kita bisa khusyuk, salat ini bisa khusyuk, salat berikutnya wallahu alam. Kalau iman kita berkurang, berarti berkurang. Kalau ma'rifat kita berkurang, berkurang. Kalau ma'rifat kita sedang bertambah, akan bertambah. Dan kita tidak akan mungkin ma'rifat kenal dengan Tuhan kita Allah kalau tidak ma'rifat dengan Nabi Agung Muhammad. Maka kenali Nabi Muhammad. Mumpung kau berada di bulan suci Maulid, bulan agung, bulan yang Allah istimewakan, yang Allah pilih kelahiran Nabi Muhammad di bulan tersebut. Ulama-ulama kita mengatakan, ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai saat ini sampai akan datang, mereka mengatakan, berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita dari umat ini, lahirnya Nabi Muhammad. Sebab lahir Nabi Muhammad itulah cahaya yang dibawa oleh beliau. Kita kenal Allah, kita kenal syariat, kita beragama, kita kenal Islam, kita kenal kebaikan, kita kenal surga, neraka, kita kenal kubur, namanya taman surga atau adab neraka, adab lubang dari lubang neraka, dan kita kenal segalanya. Dan kenal segalanya itu diawali lahirnya Nabi Muhammad. Maka mereka berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita kepada kita dalam kitab suci Al-Quran tentang 124.000 Nabi dan Rasul, diwakili 25 Nabi Rasul dalam kitab suci Al-Quran, semua itu tujuannya apa? Untuk mengenalkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, Nabi dan Rasul. Tujuannya apa sih? Allah cerita Nabi Rasul. Tujuannya agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mengenal seorang Nabi Rasul, utusan Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh, pengikut-pengikut mereka yang setia, yang sempurna. Karenanya dalam 5 waktu kita pasti mengucapkan salam terhadap Nabi Agung Muhammad dan hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Kenapa? Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Maka para ulama, karena mereka cerdas, karena mereka piawai, mengerti, paham, mampu untuk memahami rahasia hikmah yang ada dalam kitab suci Al-Quran, rahasia dia dari cerita-cerita yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran melalui cerita para Nabi Rasul, Allah ceritakan kepada kita umat, maka mereka bikin karya. Namanya maulid yang lebih terkenal, karya-karya maulid. Untuk mengajak apa? Siapa? Kita duduk
menyimak maulid itu, mendengarkan tausiah, mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad. Sekali lagi apa tujuannya? Agar kita mengenal Allah. Bohong orang yang mengaku mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabi Agung Muhammad. Makanya bagian dari para rukun iman, kita harus beriman dengan para Nabi Rasul, dan termasuk iman para Nabi Rasul kita harus mengenal siapa mereka, siapa keluarga mereka, siapa para sahabat mereka, siapa umat-umat mereka yang betul-betul menjalani jejak langkah mereka. Jangan sia-siakan bulan ini dalam semua perayaan, apalagi kalau perayaan itu dilakukan di masjid, di musala, di majelis dekat rumah antum. Jangan disia-siakan. Antum pulang setiap perayaan itu bawa pahala haji yang sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, umat ini keluar dari rumahnya sengaja ke masjid atau ke surau, musala atau apapun namanya, suatu tempat yang mana di situ diajarkan ilmu, dengan niat kita mengajarkan ilmu kebaikan atau mempelajari ilmu kebaikan. Sekali lagi, termasuk sumber ilmu kebaikan adalah ma'rifat, dan diwajibkan kita untuk ma'rifat kepada Allah. Sekali lagi, termasuk sarana yang paling tepat, ideal yang menghantarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Nabi Agung Muhammad. Bagi kita umat Nabi Agung Muhammad, kalau tujuannya seperti itu, maka ia pulang bawa pahala. Rasulullah mengatakan, ka'ajri hajjin tamin hajjatuh, seperti pahala seorang yang haji sempurna hajinya. Kita pulang bawa pahala haji sempurna hajinya. Setiap kali kita hadir majelis ilmu, dan terutama maulid, yang di situ ada nasihat, ada tausiah, ada ilmu yang mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad sebagai sarana paling ideal, paling utama untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pulang bawa pahala haji yang sempurna hajinya, kata Nabi Muhammad. Ini fatwa Nabi Muhammad, wallahu alam. Antum mau terima fatwa Nabi Muhammad atau fatwa wallahu alam yang tidak jelas, yang disampaikan oleh siapapun, walaupun berkedok siapapun, apapun namanya, walaupun dia pakai ayat hadis apapun hadis ayatnya, yang jelas ini Nabi Muhammad sudah berfat, dan Allah telah jadikan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik, kata Rasulullah, kata Rasulullah. Allah tidak bilang si fulan, walaupun hebat namanya bicaranya, dan walaupun menarik apa yang diucapkan olehnya, apalagi diungkapkannya di bawahnya hadis atau ayat suci Al-Quran, terserah. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sekali lagi, apa tujuannya? Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Terus apa yang kita akan didapatkan? Kita mampu khusyuk dalam salat. Wa huduril galab, dan hadir hati Anda di dalam salat Anda. Hadir hati kita menghadirkan ketika kita salat, kita berada di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca Al-Fatihah terutama, dan mendengarkan ayat-ayat atau membacanya, kita merasa kita membaca di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang salat itu ketika kita melakukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadap kita, mendekat dengan kita. Terutama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, as-sab'ul matani, kata Rasulullah. Surat yang ayatnya 7, matani yang berulang 2 kali. Ada yang mengatakan matani itu karena turunnya 2 kali, dan ia itu ayat munajat seseorang hamba dengan Tuhannya Allah. Karena ketika kita baca Fatihah, Allah balas Fatihah kita. Allah sambut bacaan Fatihah kita dengan ucapan kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa kita baca dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad tatkala seseorang di antara kita membaca surat Al-Fatihah, terutama di dalam salat. Dan khusyuk inilah yang akan menghantarkan seseorang di antara kita untuk menjadi hamba yang baik. Kalau seseorang khusyuk salatnya, insyaallah dia akan menjadi baik. Semakin khusyuk salatnya, semakin baik, lebih baik. Semakin lebih khusyuknya dalam salat, maka semakin lebih baik ia di luar salatnya. Nanti akan menyebutkan hadis. Wa tahsinul qiyam, dan memperbaiki berdiri. Berdiri harus betul-betul baik. Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berdiri dalam salat 5 waktu.
Dan dalam berdiri ulama mengatakan harus kita berdiri tegak lurus. Jangan kita berdiri menunduk, berdiri tegak lurus. Tulang punggung kita itu diluruskan, jangan jangan ditundukkan, berdiri tegak lurus. Yang boleh ditundukkan untuk menghadap namanya tempat sujud adalah kepala, bukan punggung. Kepala disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita arahkan ke bawah. Jadi yang namanya menunduk itu kepala bukan punggung. Punggung harus tegak berdiri, harus lurus tulang punggung harus lurus tulang punggung kita. Ketika kita berdiri, ketika kita i'tidal itu harus tegak lurus punggung kita. Sekali lagi yang disunnahkan untuk kita menunduk itu hanya kepala kita, disunnahkan untuk menunduk dan melihat tempat sujud agar kita fokus satu tempat. Sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana. Dan membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Wa tartilul qira'ah wa tadabburiha, dan berupaya untuk mentartil qira'ah. Membaca itu jangan terburu-buru. Ditartilkan. Sambil tadabburuha, memahami apa yang kita baca. Sekali lagi, ini membantu untuk kita fokus khusyuk. Dan ia merupakan bagian daripada khusyuk seorang dalam sholat. Memahami apa yang dibaca, baik ayat, begitu juga zikir. Karena kita membaca zikir-zikir yang bukan ayat, selain ayat, tapi di dalamnya ada didikan-didikan yang perlu untuk kita pahami, untuk kita resapi agar kita sukses dalam kehidupan. Tidak terlena dengan harta, tidak terlena dengan jabatan, tidak terlena dengan apapun yang ada di dunia ini, semuanya hina. Namanya dunia dani. Pengarang kitab ini dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, wadih dunia daniyah hawadithha kathirah wa aishatha hagirah wa muddatha qasirah fala yahris alaiha siwa a'mal basirah adimal aqal law kan ya'qil kan afkar. Dunia hina, apa yang ada di dalam hina, harta, jabatan, kedudukan, pangkat, semuanya hina. Hawadithha kathirah, yang terjadi di dunia ini banyak. Setiap hari kita, setiap detik nafas kita bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena dunia bukan kita yang atur, Allah yang ngatur. Bukan kita yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Dan seperti itu dunia. Sebagai tempat ujian yang Allah berikan kepada kita untuk Allah tempa iman kita. Aisyadha hagira, kehidupan di dunia ini hagira, hina. Walaupun sehebat apapun anda, setinggi apapun jabatan anda, sebanyak apapun harta anda, hina. Minum repot, makan repot, setelah minum makan repot yang kita akan hadapi. Dan semuanya hina. Ketika kita mencari jabatan, kita akan menghinakan diri kita lebih daripada selain manusia hinanya. Begitu juga ketika kita mencari harta, kita akan menghinakan diri kita. Semuanya hina. Wala yahris 'alaiha siwa 'amal basira. Tidak ada seorang yang rakus tamak untuk mendapatkan dunia itu, hartanya, jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaannya, siwa 'amal basira. Selain orang yang hatinya itu buta. Kalau dia buta, dia kejar dunia, dia rakus dengan dunia, dia akan kumpulkan dunia. Adimal akal, orang yang tidak punya akal, tidak mampu menggunakan akal dengan baik. Laukan ya'qil afkar. Andaikan dia punya akal yang baik, dia akan berfikir. Itu kata pengarang kitab ini dalam qasidah itu. Qasidah yang cukup panjang, yang biasa dialwakan dengan kalimat ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Berupaya untuk dipelankan bacaan kita, jangan terburu-buru dan dipahami yang kita baca. Karena semuanya didikan, karena semua yang kita baca dalam Al-Quran itu mengenalkan kita sosok Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus, dan fokus itu ada namanya khusyuk, itu hadir hati itu membantu untuk kita khusyuk, sempurna dalam sholat, sempurna dalam sholat.
Karena sholat hanya 5 menit, mungkin lebih sedikit. Dan kita diminta oleh Allah untuk khusyuk, dan Allah menjanjikan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah puji orang-orang yang khusyuk dalam salat. Yang khusyuk dalam salat. Wa itmamur ruku' wa itmamir ruku' wasujud wasairil arkan, dan menyempurnakan ruku', sujud dan semua rukun, baik gauli atau fi'li. Sempurnakan ruku', betul-betul ruku'. Ruku' itu sunnahnya ketika kita ruku' itu punggung kita dengan kepala kita sama rata. Tidak sunnah kepala ditundukkan ketika ruku', enggak. Yang disunnahkan tatkala ruku' itu untuk namanya fokus kepada tempat sujudnya hanya pandangan mata yang kita gunakan, bukan kepala begini, bukan. Sekali lagi, sunnah ruku' itu ruku'nya Nabi Agung Muhammad itu rata, punggungnya dengan kepalanya rata. Ruku'nya Rasulullah. Kalau seandainya ditaruh ini gelas cangkir ini, maka cangkir ini tidak jatuh karena lurus. Itu sunnahnya ruku' seperti itu. Makruh kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Sekali lagi, ruku' itu namanya lurus antara punggung dengan leher kepala kita, leher kepala lurus. Yang diarahkan ke tempat sujud itu bukan kepala begini angkat ke, bukan begitu. Bukan kepala diangkat, tapi mata kan bisa nunduk ke mana. Itu yang difokuskan melihat tempat sujud itu dengan mata, bukan dengan kepala. Bukan kita arahkan sehingga kita rukuk begini, bukan begitu. Rukuk, sekali lagi, rukuknya Nabi Agung Muhammad itu lurus antara punggung dengan leher kepalanya lurus. Itu rukuknya Nabi Agung Muhammad, disempurnakan. Jangan rukuk harus ada khusyuknya. Dalam rukuk sujud itu wajib khusyuk, wajib thama'nina. Wajib thama'nina, arti diam sejenak. Betul-betul kita namanya rukuk, jangan sampai tidak ada diamnya. Kalau tidak ada diamnya berarti tidak ada thama'nin, tidak ada thama'ninanya berarti kita belum rukuk. Kita belum rukuk. Kalau kita i'tidal berarti rukuk kita tidak sah. Rukuk kita tidak sah, rakaat kita tidak sah. Berarti kita harus tambah 1 rakaat lagi. Kalau kita tidak tambah, salat kita wallahu a'lam. Kenapa? Karena sebab terburu-buru. Jangan terburu-buru. Dan kita belajar dari sunnah dulu. Namanya salat-salat sunnah seperti itu. Agar salat wajib kita betul-betul. Kalau salat sunnah kita sudah tidak perhatian, nanti lama-lama salat wajib kita sembarangan. Yang penting selesai salat, diterima tidak terima wallahu alam. Masalahnya tidak seringan yang kita bayangkan dan kita anggap. Makanya sempurnakan rukuknya, sujudnya. Dan sujud itu yang harus menempel mengenai tempat sujud dahi kita, dahi ini. Dahi itu dari sini sampai namanya ke atas, ini namanya dahi. Kalau bisa ini menempel semua di tempat sujud, dahinya, kulitnya. Jangan menempel itu bolangnya. Yang menempel itu bolangnya, bukan juga kopiahnya, bukan juga mengkenahnya, bukan. Yang menempel itu dahi, kulit dahi yang ada ini menempel di tempat sujud. Kalau bisa semuanya menempel dahi. Kalau tidak sebagiannya. Harus sebagian ini menempel di tempat sujud, dan wajib thama'ninah ketika sujud. Kalau yang menempel bolangnya tidak sah sujudnya. Kalau yang menempel kain mengkenanya di tempat sujud, bukan dahi, bukan kulit dahinya, tidak sah salat, tidak sah sujudnya. Begitu juga ketika kita sujud, kita harus perhatian. Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tidak boleh kalau kita pakai sorban, tidak boleh ketika sujud sorban yang kita pakai itu kita jadikan alas untuk sujud. Begitu juga mengkena, tidak boleh kalau kita sujud, kalau mengkena itu kita jadikan alas, mengkena. Kita ketika sujud kita jadikan alas untuk sujud, tidak boleh. Ada kurang lebih 7 syarat di dalam sujud agar sujud kita itu betul-betul namanya sah, benar secara syariat. Itu dibahas dalam kitab fikih. Semua rukun harus kita berupaya untuk menyempurnakannya.
wal muhafadzati ala sunani wal adab, dan menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab allati nadabaka syar' ila al-amal biha fi salatik, yang syariat yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengarahkan engkau untuk melakukan itu dalam salatmu. Ada sunnah-sunnah, karena salat itu ada rukun atau wajib namanya, ada sunnah, dan sunnahnya terbagi dua, ab'ad, hayat, dan juga ada adab, dan juga ada yang hal yang membatalkan, dan begitu sebagaimana ada syaratnya salat, mereka sempurnakan semuanya. Wal ihtiras amma yujibu naqsan fi shalah, dan berhati-hati, berjaga-jaga atas sesuatu yang menyebabkan ada kekurangan di dalam salat. Aw yafut bihi wujudul kamal, atau kehilangan dengan sebabnya wujudul kamal, adanya kesempurnaan kita dalam salat. Itu harus kita perhatian betul. Hanya kita diajarkan, dididik oleh para ulama kita dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu, ya salat wajib melaksanakan salat sunat dulu, zikir-zikir dulu, baca-baca zikir-zikir dulu, agar hati kita itu fokus, ingat kepada Allah, melupakan harta, dunia, jabatan, dan lain sebagainya, baru kita Allahu akbar salat. Dan dalam sholat sekali lagi kita harus berupaya untuk menjaga sholat kita sempurna. Jangan asal sholat. Karena asal sholat itu orang munafik. Orang munafik asal sholat. Dan Allah menegaskan, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun sholat itu kusala, malas. Tidak mau menyempurnakan sholat seadanya. Seadanya. Tidak fokus. Tidak ada upaya untuk khusyuk dan hadir hatinya dan menjaga salatnya dengan baik, sempurna. Itu sifatnya orang munafik. Sifatnya orang mukmin, dia perhatian dan dia berupaya untuk menjaga apapun, menjauhkan apapun yang membuat dia hilang konsentrasi dia dalam salatnya. Setiap kali ia hilang, kembali dia fokus lagi, berupaya lagi untuk namanya fokus dalam salatnya agar salatnya khusyuk. Karena salat penentu. As-salatu imaduddin, tiang agama, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sempurna dalam salatmu, engkau akan sempurna dalam puasamu, engkau akan sempurna dalam zakatmu, engkau akan sempurna dalam haji umrahmu, engkau akan sempurna dalam ucapan perbuatanmu. Tapi kalau sudah salatmu kurang, beliau akan menyebutkan, fa innaka idza fa'alta dzalik kharajat salatuka bayda musfira. Sesungguhnya engkau, jika engkau lakukan itu khusyuk, hadir, bagus, sempurna dalam rukuk, sujud, dan lain sebagainya, maka salatmu itu keluar, engkau dari salatmu bayda musfirah, salat itu keluar dalam kondisi putih bercahaya salatnya. Semakin sempurna, semakin putih, dan semakin besar cahayanya, banyak cahayanya, lebih daripada cahaya matahari. Cahayanya menerangi alam semesta yang ada. Taqul, maka salat itu mengatakan, berdoa, hafizakallah kama hafidtani, mudah-mudahan Allah menjaga engkau wahai hamba Allah sebagaimana engkau jaga aku. Itu salat, mendoakan orang yang salat dengan sempurna. Wa illa, kalau kita tidak melakukannya dengan sempurna baik, kharajat sauda mudlimah, maka salat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Salatnya keluar dalam kondisi hitam gelap ketika menghadap Allah SWT, diangkat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, keluarnya gelap hitam, mungkin tidak sampai diangkat. Karena ada sebagian orang yang sholat, kata Nabi Agung Muhammad, sholatnya itu tidak terangkat untuk menghadap, dibawa ke hadapan Tuhannya Allah, walaupun hanya satu jengkal, tidak sampai sejengkal pun tidak terangkat sholatnya, dilempar ke muka orang yang melakukannya. Nah, maka ketika engkau sholat tidak menyempurnakan rukukmu, sujudmu, rukun-rukun dan semuanya, sunnah adab, maka sholat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Tagul, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada yang salat. Salat itu mengatakan kepada yang salat, dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah Allah Subhanahu wa taala sia-siakan engkau. Allah tidak pedulikan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku dan tidak peduli kepadaku, kata salat. Maka dalam hadis ini banyak ulama kita, sebagian mereka mengatakan, apa yang menimpa kita dari kebaikan karena sebab berkah salat kita. Apa yang menimpa kita dari keburukan karena sebab doa yang tidak baik yang dilakukan oleh salat kita.
maka kita harus betul-betul sholat. Harus betul-betul menjaga sholat. Sekali lagi, ia dijadikan tiang agama. Ketika tiang itu mantap, maka yang lain pun akan mantap. Ketika tiang itu sempurna, maka yang lain pun akan sempurna. Ketika bermasalah, ia pun akan bermasalah. Dan ini membentuk jiwa kita, membentuk pribadi kita. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu untuk Indonesia Raya. Salat. Kalau engkau bangun salat dengan baik, maka akan terbangun jiwamu. Badanmu yang ada di dalamnya, mata telingamu akan terbangun dengan baik. Dan dia akan menjadi seorang pribadi yang baik. Kalau enggak, walaupun berupaya, repot. Nah, dan itu diawali dengan makan minum yang halal. InsyaAllah kita berada di hari kemerdekaan yang ke-81. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an mengutip kisah para nabi rasul agar kita ingat jasa orang-orang sebelum kita yang pernah berjasa di muka bumi ini, yang menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Dan Allah puji orang-orang yang mengenang orang-orang sebelumnya dan mendoakan orang-orang sebelumnya. Walladzina min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah Allah kutip kepada kita tentang kemuliaan kaum Muhajir dan Ansar dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata orang-orang yang datang setelah mereka. Begitu juga di hari ini kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang memang memperjuangkan negara ini demi anak bangsa. Mereka korbankan sampai nyawa mereka. Dan mereka anggap itu kecil. Untuk siapa? Bukan untuk mereka. Mereka tidak menikmatinya. Untuk siapa? Untuk namanya kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia. Dan negara ini titipan bagi setiap kita. Bagi setiap rakyat Indonesia titipan. Karena mereka sudah mengorbankan bukan setetes darah, tapi nyawa mereka. Mereka titip ini negara kepada kita. Semuanya kepada rakyat Indonesia. Semua kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden itu rakyat. Wakil presiden itu rakyat. Semua menteri itu rakyat. DPR itu semuanya rakyat. Gubernur semua rakyat. Tidak ada yang bukan rakyat. Semua rakyat. Yang mengangkat mereka menjadi presiden rakyat. Dan semuanya rakyat. Semua kita rakyat. Makanya Allah mengatakan kullukum ra'in. Semua kalian adalah rakyat. Yang dititipkan oleh Allah amanah terhadap kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua akan ditanya tentang rakyat yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akan menagih kita. Pahlawan nanti akan menagih kita atas amanat yang mereka titip, yang mereka korbankan sebabnya nyawa mereka. Titip. Ya, mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada mereka rakyat-rakyat Indonesia ini, sekali lagi dari presiden rakyat semuanya yang ada di Sabang Merauke itu yang menggembirakan hati mereka, yang mereka merasa puas sudah mengorbankan nyawa mereka melihat orang-orang rakyat Indonesia ini dari presiden sampai yang seterusnya mampu mengemban amanat untuk meneruskan perjuangan mereka. Allahumma amin. Dan mereka akan dapatkan lebih dari yang mereka inginkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagaimana kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.
Kalau ini tanyakan, fadhal. Kalau ini tanyakan, fadhal. Sekali lagi kita harus berupaya ya. Untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan kita. Minnak wa ilaik. Dari kita untuk kita. Salat untuk dari siapa? Kita melakukan untuk siapa? Untuk kita, tidak untuk Allah. Semua amal ibadat kita untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadat kita. Allah tidak diuntungi. Bahkan bukan hanya ibadat kita. Allah tidak diuntungkan oleh malaikat. Allah tidak diuntungkan oleh para nabi rasul. Allah tidak diuntungkan oleh semua makhluk yang diciptakan olehnya. Allah tidak diuntungkan oleh semua. Allah ya hayyu ya qayyum. Yang kita baca sebelum subuh 40 kali disunahkan oleh para ulama. 40 kali dari Nabi Agung Muhammad. Ucap ya hayyu ya qayyum. Untuk kita mendidik agar kita kenal dengan Tuhan kita. Allah tidak diuntungkan dengan malaikat. Allah tidak diuntungkan dengan para nabi rasul. Allah tidak tidak diuntungkan dengan arsy kursi Allah. Allah tidak diuntungkan dengan makhluknya. Allah zat ya hayyu ya qayyum. Allah zat ya hayyu ya qayyum, bisa berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak membutuhkan selain. Allah tidak membutuhkan para nabi rasul, malaikat, arsy kursi dan lain-lainnya. Allah tidak membutuhkan. Yang membutuhkan itu kita. Dan selain Allah membutuhkan. Jadi kebaikan kita kembali kepada kita, keburukan kita juga kepada kita. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Untuk diri kita. Sekali lagi, Allah tidak diuntungkan. Andaikan Allah tidak ciptakan Nabi Rasul, Allah tidak dirugikan. Dan sekali lagi, Allah ciptakan Nabi Rasul dan malaikat semuanya, Allah tidak diuntungkan. Allah tidak diuntungkan dan Allah tidak dirugikan. Sekali lagi, yang untung rugi itu kita selain Allah. Allah dalam menciptakan makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Allah dalam menciptakan semua makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Sekali lagi, Allah tidak diuntungkan dengan semua itu. Dan Allah ketika menciptakan makhluk, Allah tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya. Kita manusia ketika menciptakan sesuatu karena kita membutuhkannya. Kenapa bikin tisu? Karena kita membutuhkannya. Tapi Allah, itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau ada yang meyakini Allah membutuhkan nabinya, rasulnya, membutuhkan arsy-nya, kursi dan itu bukan Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang dia sembah. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah, itu yang tidak membutuhkan segalanya dan tidak bertempat di segalanya. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Karena Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Itu Tuhan yang kita sembah. Kalau Tuhan yang ada di arsy, yang duduk di arsy itu bukan Tuhan yang kita sembah, itu disembah oleh sebagian kita itu. Yang mengira Allah itu membutuhkan tempat, itu bukan Tuhan yang kita sembah, karena itu Tuhan yang lemah, karena ia membutuhkan tempat. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak membutuhkan selainnya, sebagaimana ia tegaskan dalam firman-Nya, Allahus Samad. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk kita, yang datang 81 tahun setelah mereka. Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah. Yang masih hidup, Allah SWT berikan mereka sehat afiat, dimudahkan insyaallah untuk kebutuhan mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang 81 tahun datang setelah mereka, mudah-mudahan kita rakyat semuanya, sekali lagi presiden itu rakyat, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mampu mengemban amanat yang dititip oleh mereka untuk kita, bagi kita, untuk kita jaga Indonesia
jaga Indonesia ini. Cara menjaganya, apa yang mereka teriakkan tatkala mereka berjuang, memperjuangkan ini negara. Allahu Akbar. Cara menjaganya, mengembalikan amanat mereka, jagalah Allahu Akbar. Itu yang dititip oleh mereka, itu yang diteriak-teriakkan oleh mereka tatkala mereka berjuang dengan bambu runcing dan senjata ala kadarnya. Tapi dengan teriakan itu Allah berikan kemerdekaan. Jaganya, cara menjaganya, jaga Allahu Akbar. Dan Allah mampu untuk menjadikan kita mampu menjaga Allahu Akbar dan semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misal al-Fatihah. Subhanallah. صلاة تنجينا من جميع الأحوال والآفات تقليلنا بها جميع الحاجات طهرنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها عندك على درجات تبلنا ويصل غاية من جميع الخير في الحياة وعبادنا وجعنا وإياهم. Allah kumpulkan kita dan semua para pejuang dan kaum muslimin Indonesia dan semua muslimin dimanapun mereka berada. وفي دار كرامتك ومستقر رحمتك محل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله كفى بالله عليم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تكن حفرة من حفرنا بجاه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم من ذنوبنا وحبتك أرجعنا من أعمالنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندنا ما إننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.